Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Coba kita lihat, ini ada beberapa gambar. Gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Amatilah gambar di atas, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar di atas? Pendapat saya adalah ada beberapa kegiatan manusia yang dapat merugikan dan menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar. Menurutmu, gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Menurut saya, gambar A dan D menunjukkan usaha pelestarian alam. Menurutmu, gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Menurut saya, gambar B dan C menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam. Jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Gambar A menunjukkan masyarakat yang sedang bekerja bakti membersihkan saluran air. Saya sangat setuju dengan kerja bakti tersebut berdampak positif karena kebersihan lingkungan tetap terjaga. Gambar B memperlihatkan seseorang yang sedang menebang pohon secara sembarangan. Saya tidak setuju karena kegiatan tersebut berdampak negatif bagi lingkungan. Lingkungan akan rusak akibat penebangan liar. Gambar C memperlihatkan seseorang yang sedang berburu burung dengan menggunakan senapan. Saya tidak setuju karena perburuan hewan liar berdampak negatif terhadap lingkungan. Perburuan liar dapat mengganggu pelestarian alam. Gambar D memperlihatkan seorang bapak dan anaknya sedang menanam pohon. Saya sangat setuju dengan tindakan ini karena berdampak positif bagi lingkungan. Dengan menanam pohon akan menjaga melestarikan alam. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang, serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya? Ya, menggunakannya secara bijak. Sudahkah kamu melakukannya? Misalkan saja sudah, dengan cara menggunakan air dan listrik secukupnya. Beni tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia juga mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sekarang mari membaca teks bacaan berikut. Pemanfaatan alam oleh manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik atau tak hidup maupun biotik atau hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan bauksit. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada dua jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti ayam, sapi, beberapa jenis ikan, dan lainnya.
Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya seperti cula badak dan gading gajah. Perburuan manusia yang tidak terkendali menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Nah, buatlah pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kartu tanya. Tuliskan pertanyaanmu pada kartu tanya berikut. Nah, misalkan, siapa yang menyebabkan kerusakan lingkungan? Jawabannya adalah penyebab kerusakan lingkungan adalah manusia. Kemudian, pertanyaan yang berikutnya, kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Jawabannya, manusia melakukan kerusakan lingkungan saat memenuhi kebutuhannya. Pertanyaan yang ketiga, misalkan, mengapa kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan? Jawabannya, manusia memanfaatkan seluruh bagian alam secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Contoh pertanyaan yang keempat, apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya? Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik atau tak hidup, maupun biotik atau hidup. Kemudian contoh pertanyaan yang kelima, bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan abiotik tanah? Manusia melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Bacalah kembali bacaan tersebut. Bersama teman sebangkumu, carilah kalimat utama dan ide pokok dari setiap paragraf di depan. Tuliskan kalimat utama dan ide pokok paragraf tersebut dalam tabel berikut. Paragraf 1, ide pokoknya adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kalimat utamanya, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah pemanfaatan tanah oleh manusia. Kalimat utamanya, manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Kalimat utamanya, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Kalimat utamanya, beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun, sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusaknya. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. 2. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan.
Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengeboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernapas. Hal ini mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. 4. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 5. Penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. 6. Perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. 7. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laun ikan-ikan akan punah. Nah, kamu telah membaca bacaan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya lakukan latihan berikut. Lengkapilah peta pikiran berikut. Manusia dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Semua aktivitas, pekerjaan, usaha dari manusia berpengaruh pada lingkungan. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? 1. Penebangan dan pembakaran hutan. 2. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan. 3. Eksploitasi sumber daya laut. 4. Perpindahan penduduk. 5. Penggunaan kendaraan bermotor. 6. Perburuan liar. 7. Perusakan terumbu karang. Apa arti penting lingkungan bagi manusia? Lingkungan sangat penting bagi manusia, karena lingkungan tempat berlangsungnya kehidupan, sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi manusia. Sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Apa saja perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Nama misalkan Siti. Pertanyaan yang diajukan, apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan? Hasil wawancaranya, narasumber yang pertama adalah orang tua.
Jawabannya penggunaan bahan bakar fosil berlebihan. Kemudian yang kedua, Ketua RT menjawab membuang limbah dan sampah ke sungai. Narasumber yang ketiga adalah sepupu. Jawabannya melakukan penebangan pohon secara liar. 4 tetangga melakukan pembuangan limbah industri ke laut. Kemudian narasumber yang kelima adalah teman sekelas menjawab melakukan perburuan liar. 6 anak tetangga, jawabannya adalah penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Narasumber yang ketujuh adalah kakak. Jawabannya penangkapan ikan dengan bahan peledak atau racun. 8 adik menjawab perusakan terumbu karang. Narasumber yang ke-9 adalah paman. Jawabannya membuka hutan untuk tempat tinggal. Dan narasumber yang terakhir adalah bibi menjawab penambangan liar. Kesimpulannya adalah sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman hingga kepada masyarakat luas. Salah satu caranya dengan membuat poster hemat energi. Amatilah poster hemat energi berikut. Salah satu cara untuk melakukan penghematan energi adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang, kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya, bukan? Poster dari bahan bekas. 1. Buatlah poster hemat energi dari bahan bekas. 2. Tulislah slogan hemat energi pada kertas kardus bekas. 3. Buatlah yang menarik. Bingkai poster dari bahan bekas. Cobalah membuat bingkai foto dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Prosedur dalam pembuatan bingkai foto sebagai berikut. Bahan kardus bekas. Peralatan: 1 gunting, 2 penggaris, 3 pensil, 4 lem, 5 plastik mika, 6 kertas kado bekas atau kertas lain sesuai selera. Cara membuat: 1. Buatlah pola bingkai foto sesuai ukuran foto yang diinginkan. 2. Gunting kardus sesuai pola yang telah dibuat. 3. Lapisi kardus dengan kertas kado. Gunakan lem untuk menempelkannya. 4. Pasang plastik mika sesuai ukuran pola bingkai foto. 5. Gabungkan kedua lembar kardus bagian depan dan bagian belakang dengan lem. 6. Pasangkan penyangga foto di bagian belakang bingkai. Setelah selesai, pajang hasil karyamu di kelas. Kemudian tuliskan refleksi kegiatan yang telah kamu lakukan hari ini. Lengkapilah tabel tentang aturan hemat energi di rumah. Berikan tanda centang apabila kamu melakukannya. 1. Mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Ini kakak centang semua ya. Coba kalian sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Beri tanda centang apabila kalian sudah melakukannya. 2. Matikan keran ketika menggosok gigi. Ini juga kakak centang semua. 3. Matikan TV setelah menonton. Centang semua. 4. Berjalan atau naik sepeda ke sekolah. Iya, kita centang semua. Kemudian yang kelima, menggunakan air secukupnya. Dicentang semuanya. Sekarang mari membaca bacaan berikut. Bijaklah bermotor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya.
Dengan sepeda motor, orang mudah bepergian. Selain mudah bepergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat. Dengan sepeda motor, orang pun juga akan mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, di sisi lain, sepeda motor juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Bensin merupakan bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Semakin jauh jarak yang ditempuh sepeda motor, semakin banyak pula bensin yang digunakan. Coba bayangkan, jika setiap orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh jarak jauh. Berapakah bensin yang digunakan? Berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras? Tentunya sangat banyak kebutuhan bensinnya. Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika sudah demikian, kehidupan manusia pun akan terpengaruh. Seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu dan meningkatnya suhu bumi. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan berikut. Jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar berupa bensin. Penggunaan bahan bakar bensin yang tidak terkendali menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika terjadi polusi udara dan pemanasan global, maka udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Bacalah bacaan di atas dengan seksama. Buatlah beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Lalu tuliskanlah pada kartu tanya di bawah ini. Nah, pertanyaan yang pertama misalkan, apa alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia? Jawabannya adalah sepeda motor. Kemudian contoh pertanyaan yang kedua, mengapa motor lebih banyak digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya? Jawabannya motor memiliki harga yang murah dan praktis. Kemudian contoh pertanyaan yang ketiga, kapan orang menggunakan sepeda motor? Jawabannya adalah orang menggunakan sepeda motor saat berpergian dan mengirimkan barang. Contoh pertanyaan yang keempat, kemana orang mengirimkan barang menggunakan sepeda motor? Jawabannya dengan sepeda motor, orang melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian contoh pertanyaan yang kelima, bagaimana sepeda motor dapat bergerak? Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Nah, sekarang bekerjalah di dalam kelompok piketmu. Diskusikanlah kartu-kartu tanya milik anggota kelompokmu. Lalu cobalah untuk mencari jawaban. Tandailah beberapa kartu tanya yang memuat pertanyaan yang tidak dapat kamu jawab di dalam kelompokmu. Pertanyaan itu akan didiskusikan di dalam kelas bersama teman-temanmu lainnya. Catatlah hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas di dalam buku catatanmu. Tadi kakak sudah contohkan pertanyaan dengan jawabannya ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.